Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore untuk pendengar dan penonton. Inilah Lintas Berita Magota, produksi RRI Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Di kesempatan hari ini akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di hari Jumat 24 Oktober 2025. Pendengar Lintas Berita Magota hari ini dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi berita dari Manado. Basnas RI dan Mendagri memberikan 2 unit kapal layanan kesehatan untuk 2 daerah kepulauan di Sulawesi Utara, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Ada sejumlah dukungan, bantuan diserahkan ke daerah perbatasan Sangihe Talaut, ya. 2 kabupaten kepulauan Sulawesi Utara, yaitu Kabupaten Sangihe dan Talaut, mendapatkan masing-masing 1 unit kapal layanan bergerak, layanan sehat Basnas. Penyiaran dilakukan Kamis siang oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian yang juga Ketua Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. 2 unit kapal diterima langsung Bupati Sangihe Michael Tungari dan Bupati Talaut Welitita di Manado Bay, kawasan Megamas Manado, yang disaksikan Ketua Basnas Kiai Haji Nur Ahmad dan Gubernur Sulut Julius Silvanus. Mendagri pada kesempatan tersebut menyampaikan pemerintah pusat berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang merata ke wilayah terluar Indonesia. Ada sejumlah dukungan, bantuan diserahkan ke daerah perbatasan Sangihe Talaut, ya. Saat itu kita berkunjung ke Talaut, juga ke Miangas, pulau terluar. Dan kemudian setelah ada penyerahan sejumlah bantuan dari Basnas, BNPB, dan dari Pak Menko Polhukam saat itu, dialog, masyarakat mengendaki meminta ada rumah sakit terapung, ya, semacam namanya hospital boat yang bisa manuver antar pulau. Sementara itu, Ketua Basnas Kiai Haji Nur Ahmad mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan bagian dari merawat negara kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan. Selain itu, bantuan ini untuk mendukung salah satu cita Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, ini bagian yang tak terpisahkan dari program kami untuk NKRI. Itu dana zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lain kami gunakan dalam rangka untuk membackup daerah-daerah perbatasan sebisa mungkin, walaupun kecil, tetapi untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, tentu saja ini adalah dalam rangka untuk ikut sedikit membantu program pemerintah Astacita, yaitu memperkuat masyarakat dari bawah. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan ini mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat, dan kami akan terus bekerjasama dengan BNPB karena kami sudah punya MOU dengan BNPB. Bantuan kapal klinik ini ditujukan untuk masyarakat Kepulauan Sangihe dan Talaut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas medis. Kapal klinik tersebut dilengkapi dengan peralatan medis dasar dan tenaga kesehatan profesional yang akan melayani masyarakat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Demikian Bobi Sambeka melaporkan. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan berita dari RRI Gorontalo. Masjid Al-Mukarrabin, Kota Gorontalo, mewakili Provinsi Gorontalo pada pemilihan Masjid Award tahun 2025 yang dilaksanakan oleh pimpinan Muhammadiyah Pusat. Seluruh program serta kegiatan pengurus Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo mendapatkan apresiasi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Masjid. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid ini dinilai merupakan salah satu inovasi dalam hal memakmurkan masjid. Ketua Tamirul Masjid Al-Mukarrabin Kota Tengah Kota Gorontalo Amiruddin Habib mengemukakan dengan penilaian tersebut membuat masjid ini sejak tahun 2024 kemarin termasuk masjid percontohan maupun unggulan.
Dan tahun ini Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo mewakili Provinsi Gorontalo mengikuti ajang pemilihan Masjid Award atau Teladan. Menurutnya dari seluruh daerah yang ada di Sulawesi, Masjid Al-Mukarrabin dipilih oleh pimpinan Muhammadiyah Pusat masuk pada 15 besar dari 1.112 masjid. Dan rencananya pada bulan November 2025 akan dilakukan pengujian oleh pimpinan Muhammadiyah berlangsung di Banjarmasin. Dari seluruh daerah yang ada di daratan Sulawesi, hanya Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo yang terpilih dari 1.112 masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah. Masjid Al-Mukarrabin masuk dalam 15 besar dan itu akan diuji langsung oleh penguji pada bulan November nanti sekitar tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 November di Banjarmasin. Kalau tahun lalu di Palembang kita berhasil keluar juara 4 dari 112 peserta. Penilaian yang dilakukan tersebut, kata Amiruddin, mencakup jumlah jamaah yang menjalankan sholat di masjid. Ia pun menambahkan dengan berbagai kegiatan dilaksanakan selama ini membuat jamaah sholat subuh yang hanya 75 orang saat ini sudah mencapai 250 orang jamaah. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, masih informasi dari Gorontalo. Dewan Pengurus Daerah DPD Indonesian Association for Public Administration wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara periode 2025-2028 resmi dilantik. Organisasi ini memiliki peran besar dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Rektor Universitas Bina Taruna Unbita Gorontalo Elis Rahman dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD Indonesian Association for Public Administration atau IAPA wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara periode 2025-2028. Pelantikan ini dilakukan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP IAPA Republik Indonesia Profesor Agus Pramusinto secara daring di Hulondalo Ballroom Gorontalo Rabu kemarin. Pada momen tersebut Agus Pramusinto menekankan IAPA merupakan organisasi keilmuan yang memiliki peran besar dalam pengembangan ilmu administrasi publik di Indonesia. Ia mengingatkan para pengurus yang baru saja dilantik untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap agar pengurus dapat menyusun program kerja yang lebih konkret dan aplikatif, terutama dalam meningkatkan kualitas administrasi publik di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Dan saya kira ini adalah amanah yang dibebankan pada teman-teman untuk menjalankan pelayanan kepada para anggota. Kita semua tahu bahwa IAPA adalah organisasi keilmuan, bukan organisasi politik, sehingga tidak perlu ada instruksi politik. Tetapi ini adalah organisasi untuk pengembangan bersama, pengembangan di bidang kita, di profesi kita, yaitu para dosen ilmu administrasi publik. Sehingga mari kita bekerjasama antara DPD Gorontalo, Sulawesi Utara dengan DPD untuk menyusun program, menyusun kegiatan yang betul-betul memberikan manfaat bagi anggota kita semua. Sementara itu Elis Rahman, Ketua DPD IAPA wilayah Gorontalo Sulut yang baru dilantik menyatakan komitmennya untuk memperkuat kontribusi IAPA dalam perkembangan ilmu administrasi publik di Indonesia, khususnya di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. DPD IAPA merupakan perpanjangan tangan dari kepengurusan pusat DPP IAPA, khususnya pusat ya, di mana tentunya ini adalah organisasi profesi keilmuan yang tentu sangat memberikan kontribusi besar kepada perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri. Setelah ini kita akan membuat rapat untuk program kerja, tetapi di tanggal 28, 29, 30 kita akan mengikuti kongres di Kupang, insya Allah. Jadi di situ nanti ada DPD meeting dengan pengurus pusat untuk membicarakan program 3 tahun ke depan. Elis Rahman menyadari tantangan besar yang dihadapi DPD IAPA wilayah Gorontalo Sulut, yaitu menyatukan dua daerah dengan karakteristik yang berbeda, yakni Gorontalo dan Sulut. Namun ia menilai tantangan ini justru membuka peluang besar untuk mengaplikasikan ilmu administrasi publik di dua provinsi tersebut. Dengan semangat kebersamaan, Elis Rahman berharap DPD IAPA wilayah Gorontalo Sulut dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia pemerintahan di dua provinsi ini. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi berita dari Gorontalo tadi kita sudah hadirkan dan sekarang kita menuju ke RRI Tahuna. Jajaran Polsek Tahuna gencar razia minuman beralkohol di kota Tahuna. Keseriusan Polsek Tahuna memberantas peredaran minuman beralkohol dibuktikan dengan operasi yang dilaksanakan jajaran Polsek Tahuna setiap hari di Pelabuhan Nusantara Tahuna saat kapal berangkat dan tiba. Kapolsek Tahuna, Ibtu David Koyongian, diwawancarai RRI menyatakan pihaknya secara rutin melakukan razia arus barang dan penumpang yang berangkat dan tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Razia yang dilakukan jajarannya guna menekan angka kriminal di wilayah hukum Polsek Tahuna. Namun dalam razia kali ini kami menemukan sekitar 20 botol cap tikus ukuran 600 ml. Itu merupakan kegiatan rutin yang kami tingkatkan dalam rangka menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tahuna. Diakuinya, dari razia yang dilakukan jajaran Polsek Tahuna, angka kriminal akibat minuman keras mulai berkurang. Terkait hal ini, ia menghimbau masyarakat bekerja sama dalam memberantas peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Alexander Dalengkade melaporkan. Berita yang terakhir pendengar, kita akan dengarkan informasi berita dari RRI Talaut. Pantai Indah Melangguane menjadi pilihan masyarakat induk bersantai bersama keluarga. Panorama laut yang indah menjadi daya tarik bagi setiap pengunjung. Kawasan Pantai Indah Melongane menjadi salah satu tujuan masyarakat ibu kota Melongane untuk bersantai baik bersama keluarga dan juga orang-orang yang disayangi. Panorama yang indah disertai dengan sajian air laut yang jernih menjadi salah satu daya tarik bagi setiap pengunjung. Mia, salah satu pengunjung, mengakui tempat ini sangat nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Pemandangan laut dan transportasi speedboat yang lewat menjadi tontonan yang indah bagi mata. Pilih Pantai Melongane untuk tempat santai. Bersih dengan udara yang segar. Oke, selain itu mungkin pemandangannya indah. Selain itu, tempat ini juga menjadi pilihan bagi para pelajar untuk menghilangkan stres atau sekedar melepas kelelahan usai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan adik siapa? Adik Naomi. Ya, kenapa pilih duduk di sini adik Naomi? Karena bisa menghilangkan stres atau pikiran-pikiran yang dari sekolah. Iya. Selain itu, mungkin di sini nikmati pisang goreng atau apa? Menikmati pisang goreng dan melihat suasana yang ada di kampus. Diketahui Pantai Indah Melongane merupakan salah satu sektor wisata yang menyajikan kuliner khas Talaut yang menopang perekonomian di daerah. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian warta berita lintas Magota hari ini Manado, Gorontalo, Tanah Talaut, edisi hari ini Jumat 24 Oktober 2025. Saya Elin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.